kita dalam mempelajari pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita akan segera mulaikan acara kita. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilahkan. Terima kasih untuk lagu yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur lagi kepadamu di mana Engkau telah memimpin kami sepanjang 6 hari dalam segala pekerjaan dan tugas kami. Kami telah tiba pada Sabat-Mu yang suci ini dan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Kami akan segera Tuhan memulaikan acara perbaktian kami. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing, dimanapun kami berada.
melalui Zoom dan melalui live streaming. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami dengan Roh Suci dari surga, sehingga kami dapat mendengarkan dan dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga Tuhan untuk Pendeta Mulia Tulus Nainggolan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau urapi dia Tuhan, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan besarkan. Terima kasih atas pernyataan-Mu memimpin acara kami ini dari mula hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang begitu baik. God and God alone. Hanyalah Allah, hanyalah Allah. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanyalah Allah. Hanyalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah pula yang memberikan keindahan dalam kehidupan kita. Hanya Allah. God and God alone. Kembali kita ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Saya akan coba menyimpulkan pelajaran sekolah sahabat pada 1 minggu ini. Istirahat yang terakhir. Istirahat yang terakhir. Ayat intinya katakan 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Istirahat yang terakhir. Sangat menarik bagi kita semua. Pelajaran 1 minggu ini bicara tentang istirahat yang terakhir. Bagi kita, istirahat kita yang terakhir adalah apa? Pada saat kita menutup mata kita. Tetapi ayat inti kita mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenapa? Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, berarti kita membuka mata kembali. Sebuah pengharapan bagi kita semua, bahwa suatu saat nanti, bahwa pada saat kita tidur, dan pada saat tidur yang singkat itu, tidur yang sederhana itu, kita akan memiliki sebuah pengharapan, Yesus kembali menjemput kita, membangkitkan kita. Dan pada saat kita dibangkitkan kembali, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, terakhir dalam kehidupan kita beristirahat adalah pada saat kita menutup mata. Tapi pada ayat inti ini, setelah kita pada saat Yesus datang kedua kali, dia membuka mata kita kembali. Artinya kita dibangkitkan kembali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Mata kita melihat lagi apa yang tidak pernah kita lihat. Apa yang kita tidak pernah lihat, dan telinga kita pada saat terakhir kita beristirahat, telinga kita pun tertutup. Kenapa? Namanya kita tidur. Pada saat kita tertidur, kita menutup mata kita, menutup telinga kita. Namun pada saat Yesus datang untuk yang kedua kali, mata kita terbuka dan telinga kita terbuka. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang pada saat kita beristirahat, pikiran kita apapun, beristirahat juga. Tidak ada orang mati yang berjalan-jalan ke sana sini. Tidak ada orang mati setelah mati masih memiliki pikiran. Oh, sakit hati, kecewa. Makanya dikatakan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Artinya pada saat kita beristirahat, tidak ada lagi pikiran kita. Dan pada saat Yesus datang kedua kali, dia membangkitkan kita, kita akan melihat yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Apa? Semuanya ini telah Tuhan sediakan bagi kita yang benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Allah. Semuanya disediakan Allah bagi kita. Berarti ada satu pengharapan bagi kita, bahwa satu saat setelah kita tidur yang panjang, tidur yang singkat, bagi saya tidur yang singkat karena kenapa? Waktunya sudah semakin singkat juga, Yesus segera akan datang kembali. Saya tidak tahu kapan waktunya Yesus datang kembali, tapi saya tahu bahwa Yesus segera akan kembali. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Dan tidak pernah didengar lagi apa? Dan tidak pernah pada saat kita tidur yang singkat itu kita dibangunkan lagi. Mata kita, telinga kita, hati kita, artinya pikiran kita, melihat
sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita semua memiliki pengharapan. Istirahat yang terakhir itu tidaklah ujung daripada kehidupan kita. Tapi apa? Pada saat Yesus datang yang kedua kali, itulah pengharapan kita. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Dalam 1 minggu ini kita telah bahas, ada beberapa poin yang harus kita ingat. Apakah yang harus kita persiapkan saat ini? Kenapa saya bertanya demikian? Karena kita sudah bicara tadi, di awal saya katakan bahwa ada saatnya kita beristirahat dan ada sebuah pengharapan bahwa suatu saat nanti Yesus segera akan datang kembali. Nah, sekarang apa yang kita harus persiapkan saat ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Tulisan Romuald dalam satu Testimony for the Church halaman 187 mengatakan mereka yang menang dalam segala hal dan yang menanggung setiap ujian serta telah berhasil berapapun harganya adalah mengindahkan nasihat dari saksi setiawan dan mereka akan menerima hujan akhir sehingga demikian layak untuk diubahkan. Pada saat ini apakah yang kita persiapkan? Kita harus menang dalam segala ujian. Bagaimana caranya kita menang dalam menghadapi setiap ujian? Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita harus mengandalkan nasihat dari saksi setiawan. Siapa saksi setiawan itu? Saksi setiawan itu adalah Kristus itu sendiri. Dialah saksi bagi kita. Dialah yang telah dapat membuat kita menang. Menang dalam setiap ujian kita. Bukan kita yang memenangkan pertandingan itu. Kita dituntun untuk menang. Karena Yesus yang memenangkan itu untuk kita. Jadi kita harus apa? Menang. Yang kita persiapkan saat ini, kita harus memenangkan ujian kita. Kedua, apa yang kita persiapkan pada saat ini? Bila mana dalam tulisan Nubuat katakan, bila mana sidang menjadi satu sidang yang hidup, sidang yang bekerja. Jadi, apa yang kita perlu siapkan pada saat ini supaya kita dapat beristirahat dan tenang dan memiliki pengharapan? Bekerja. Bekerja. Bila mana sidang menjadi sidang yang hidup, sidang yang bekerja, Roh Kudus akan dicurahkan sebagai jawaban atas permohonan mereka yang sungguh-sungguh. Jadi, bila sidang itu bekerja, sidang itu hidup, makanya pada saat ini dituntut bagi kita semua, umat-umat Tuhan, untuk tidak bisa berdiam diri lagi. Jadi bekerja. Kenapa alasannya? Kita harus bekerja. Tulisan Nubuat yang lain mengatakan, mereka yang tidak melakukan sesuatu apapun, tetapi hanya menunggu saja akan kecurahan Roh Kudus untuk mendesak mereka bergerak, akan binasa dalam kegelapan. Kalau kita tidak bekerja, kita bilang, aduh, saya sudah tua, saya tidak bisa melayani Tuhan lagi, saya sudah tahu lelah, saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Maka ini yang akan kita hadapi. Setiap orang yang memberikan alasan untuk tidak melayani Tuhan pada saat ini, maka ini yang kita akan hadapi dan kita akan terima. Kita akan binasa dalam kegelapan. Karena apa? Engkau tidak boleh tinggal duduk dan tidak melakukan apa-apa dalam pekerjaan Allah. Jadi, kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak bersedia. Kita tidak melakukan apa-apa. Sebelum pertanyaan kalian, apa yang kita harus lakukan untuk bekerja? Kita nggak boleh santai-santai aja. Apa yang kita harus persiapkan lagi? Roh Kudus akan dicurahkan hanya apabila hati itu sudah siap. Kalau kita telah memberikan hati kita kepada Kristus, hati kita sudah siap untuk menerimanya. Makanya pada saat Roh Kudus datang, kita sudah siap. Kita telah menjadi hati kita telah menjadi apa? Tanah yang gembur. Karena kita sudah persiapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus. Setelah disucikan dari segala dosa dan pelanggaran, setelah diri sudah mati untuk ambisi-ambisinya. Jadi bagaimana kita supaya hati kita siap mati untuk segala ambisi kita? Mati
dalam segala ambisi kita. Ini yang dapat membuat kita apa? Untuk kita siap. Keempat, apa yang harus kita lakukan? Semua orang yang menyebut nama Tuhan harus berdoa dengan sehati. Segala jenis perbedaan harus disingkirkan jauh-jauh. Sehingga persatuan, kasih yang lembut, mengikat seluruhnya. Barulah doa itu akan naik dengan penuh kuasa. Dan dengan iman yang sungguh-sungguh kita menunggu janji itu digenapi. Semua orang yang menyebut nama Tuhan harus berdoa dengan sehati. Terus apa? Segala perbedaan harus disingkirkan. Segala perbedaan. Latar belakang dari mana, apapun harus disingkirkan. Seluruh umat Tuhan harus bersatu, bekerja. Kalau masih ada ambisi, tidak mau bekerja, tidak mau mendengarkan saksi setiawan, terus memilih, waduh saya lebih baik daripada dia, maka kita belum siap. Belum siap menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Terus apa lagi? Jika kita tidak mengalami kemajuan setiap hari untuk menjadi contoh hidup dari agama Kristen yang aktif dalam kebajikan, maka kita tidak akan menyadari kenyataan Roh Kudus pada hujan akhir. Jika kita tidak mengalami kemajuan setiap hari menjadi contoh, jadi role model, contoh. Kalau karakter kita belum bisa jadi contoh, bahaya. Nah sekarang, apa tugas kita saat ini? Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka menanggung beban yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia sehingga mereka pun menuntut kuasa yang Kristus janjikan. Apakah tugas kita? Kita memiliki beban untuk menanggung beban yaitu apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak menanggung beban dosa kita, kenapa? Pelajaran sekolah sahabat kita dari awal sampai akhir, beban dosa itu Yesus sudah angkat. Yesus sudah angkat beban dosa itu. Dan dia beri beban yang lain. Apa beban itu? Menanggung beban, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Tugas kita itu saat ini. Tanggung jawab kita, setiap umat Tuhan yang mengaku anggota Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, kita memiliki beban, kita memiliki tanggung jawab yang harus kita berikan, yang kita harus selesaikan tugas kita. Menyatakan Injil itu ke seluruh dunia. Apalagi? Nah, setelah kita tahu pekerjaan kita, apakah yang membuat kita dapat bertahan melakukan ini semua? Seringkali kita menghadapi tantangan pada saat melayani Tuhan. Sahabat, teman, keluarga, orang-orang lingkungan kita, bahkan pekerjaan kita, menahan kita untuk tidak melayani Tuhan. Tapi apa yang dapat membuat kita bertahan? Dalam Gospel Worker halaman 219, kita semua menginginkan jawaban segera langsung untuk doa-doa kita dan tergoda untuk menjadi putus asa ketika jawabannya ditunda atau datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan sangat bijak dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktu dan dengan cara yang kita inginkan. Dia akan melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua keinginan kita. Dan karena kita dapat mempercayai kebijaksanaan dan kasih-Nya, kita hendaknya tidak meminta Dia untuk membenarkan keinginan kita, tetapi hendaknya berusaha masuk ke dalam dan mencapai tujuannya. Keinginan dan minat kita hendaklah hilang dalam kehendak-Nya. Lihat di sini katakan, pada saat kita melihat masalah itu begitu besar di hadapan kita, tantangan yang kita
lihat begitu besar. Lihat apa dikatakan. Seringkali kita sampai apa? Merasa putus asa. Tapi ingat, kita memiliki Tuhan. Tuhan yang menjawab segala doa kita yang kita ceritakan kepada Dia. Pada saat kita bercerita pada Dia, kita curhat sama Dia. Kita ceritakan segala isi kita, setiap hati kita kepada Tuhan kita. Pada saat kita nyatakan itu kepada Tuhan kita, Tuhan akan menjawab semuanya. Bahkan jawabannya lebih daripada apa yang kita inginkan. Bahkan Dia memberikan yang terbaik. Dan kalaupun tidak dijawab doa itu, Dia berikan jalan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Dia tidak memenuhi segala keinginan kita. Tapi yang Dia penuhi adalah segala kebutuhan kita. Yang Dia berikan adalah kebutuhan kita. Inilah yang dapat membuat kita bertahan. Karena bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhan yang memenuhi kita. Council on Stewardship halaman 350. Hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anak dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kubur akan dibuka dan orang mati akan tampil sebagai pemenang. Berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di manakah kemenanganmu?" Orang-orang yang kita kasih yang tidur dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keabadian. Apalagi yang membuat kita kuat? Yang membuat kita kuat, pengharapan ini. Pengharapan. Jika Yesus sudah mengalami kematian, tapi Dia bangkit. Yesus telah bangkit. Dengan demikian, Yesus yang sama akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Pengharapan. Pengharapan yang tak dapat diberikan oleh satu manusia pun. Hanya Yesus yang dapat memberikan pengharapan itu. Apa itu? Kebangkitan. Dia membuktikan bahwa Dia telah menang atas maut. Inilah pengharapan kita semua. Pada saat Yesus katakan kepada Lazarus, kepada Maria dan Marta bahwa Lazarus itu tertidur, dia sedang tidur. Dia katakan dia tertidur. Dia dapat membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena Dia memiliki kuasa untuk membangkitkan, karena Dia akan bangkit. Dan setelah Dia bangkit, Dia dapat membangkitkan bukan hanya Lazarus, tapi Dia dapat membangkitkan saya dan saudara dari tidur yang singkat itu. Tidur yang sementara itu. Jadi, tidak satu Allah pun dapat memberikan jaminan kecuali Allah kita. Allah kita yang dapat mengalahkan kuasa maut. Bahkan Dia di atas maut itu sendiri. Itulah pengharapan. Tidak ada satu dewa pun, satu Allah pun di dunia ini dapat memberikan jaminan. Hanya satu Allah yang dapat memberikan jaminan kepada kita, yaitu Allah kita. Inilah pengharapan itu yang dapat memberikan kekuatan, yang dapat menghapus setiap air mata, yang dapat memberikan penghiburan bagi orang yang berduka. Hanya inilah yang dapat memberikan kekuatan. Sehingga saya dan saudara dapat tetap bertahan di dalam kebenaran. Karena ini pengharapan. Pengharapan yang Yesus telah berikan kepada kita. Kepada saudara-saudara kita yang sedang beristirahat. Pengharapan yang sama kepada kita. Yang mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita. Memandang Yesus. Dan satu yang saya dapat yakinkan pada saat ini, karena saya yakini juga. Sahabat-sahabat kita pada saat ini yang sudah, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Pada saat dia bangun, yang dia tatap adalah muka Yesus. Dan demikian, kita pun akan menatap muka Yesus.
Entah kita harus beristirahat terlebih dahulu, atau kita bersama-sama pada saat Yesus datang yang kedua kali menjemput kita masih dalam keadaan hidup. Keduanya memiliki pengharapan yang sama. Apa pengharapannya? Kita memiliki jaminan untuk hidup yang kekal. Nah, inilah pengharapan yang dapat memberikan kepada kita kekuatan dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Karena apa? Yesus segera akan datang. Waktunya sudah tidak lama. Biarlah kita bersiap saat ini, jangan nanti, jangan sampai kita terlambat. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Amin. Sudah lengkap sekali, bagus sekali. Amin, Pendeta. Thank you. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Zoom. Saudara Angli, Elder Angli. Bila tidak ada, Dek, di live stream ada ini tambahan atau pertanyaan? Bila tidak ada, saya kembalikan pada Iin. Terima kasih untuk pembahasannya yang begitu baik, memberikan kepada kita suatu pengharapan setelah kita beristirahat di dalam Tuhan, kita akan menanti pengharapan Tuhan untuk bangkit dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, kami persilakan. Ada yang dari Zoom? Mungkin yang dari Zoom belum ada, mungkin yang di live stream, Dek. Tante Syul. Ya. Oke. Kita akan doakan. Oke. Ada lagi? Baiklah, kalau sudah... Oh, Tante Shana. Silakan Tante Shana. Terima kasih kesempatannya. Mau terima kasih juga untuk doa buat June. Nah, tinggal buat Jane. Juga ada, saya pernah waktu itu usulkan Ibu Rita Dulik, Pak Pendeta, yang sakit stroke. Oh, Oke. Ya. Makasih. Terima kasih, Nak. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dilayangkan oleh Pendeta Muda Tulus Tengkoran. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, pada saat ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih
Karena berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Engkau pertemukan kami kembali pada saat ini telah mempelajari firman Tuhan yang begitu indah. Yang menjadi kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami. Bahwa Yesus segera datang kembali. Memberikan pengharapan kepada kami bahwa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu beristirahat, bahwa mereka pun akan dibangkitkan jika Engkau datang kembali pada saat yang kedua kali, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, itulah kekuatan kami. Itulah pengharapan kami yang hanya kami miliki jika kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah ini dapat memberikan kami kekuatan rohani untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan doa kami, terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Kesalia beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai dia, memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang terbaik baginya ya Tuhan. Sehingga dia dapat terus menyaksikan kepada seluruh umat-umat Tuhan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu selalu mendoakan juga Pendeta Alex Rantung beserta dengan ibu, beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka. Engkau tambahkan kesehatan dalam kehidupan mereka. Engkau tambahkan kekuatan dari surga. Sehingga mereka pun terus dapat menyaksikan, melayani Tuhan, dan menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau berkati mereka kesehatan, kekuatan, dan terlebih ya Tuhan, Engkau memberkati Pendeta Rantung dengan hikmat kebijaksanaan di surga, sehingga dapat memimpin kami umat-umat Tuhan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang telah kami selalu doakan dari malam ke malam dalam keadaan kurang sehat. Seperti Saudara Alden Syahotang, Tante Jane Rondonuwu, Tante Yeni Poluan, dan juga Miss Graham dan Tante Anneke Tenda. Biarlah Engkau melawat mereka. Engkau memberikan kesembuhan kepadanya ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan Tante Rita Dulk ya Tuhan. Dia terkena stroke ya Tuhan. Saat ini pada saat dia terkena stroke ya Tuhan, biarlah Engkau dapat memulihkan dia, menyembuhkan dia, sehingga dia dapat terus menjaga cucunya, mendidik cucunya untuk tetap berada di dalam kebenaran ya Tuhan. Membuktikan kepada keluarganya juga bahwa kami memiliki Tuhan yang pada setiap kami memiliki permasalahan, kami serahkan, kami punya permasalahan di tangan-Mu, dan Engkau yang akan menyelesaikannya. Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Pulihkan mereka dari kesembuhan karena kasih-Mu kepada kami dan kepada seluruh umat-umat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Kalana Nicole, Kak Evi Angelo, Tante Paula Carpenter, dan juga Oma dan Opa Lalaki Gerungan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, doa yang mereka selalu layangkan, Engkau dengar. Pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Tuhan,
biarlah Engkau juga dengar jeritan hati mereka. Dan biarlah Engkau menjawabnya berdasarkan kasih-Mu kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk anak mantu dari Tante Syulpan. Ya Tuhan, biarlah Engkau dapat mengetuk hatinya untuk mendengar panggilan, untuk memilih Engkau menjadi juru selamat. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga besar Soputan ya Tuhan, yang selalu disampaikan oleh Om Lalaki dan juga oleh Tante Lucy. Sehingga mereka sudah berusaha menyampaikan kebenaran itu kepada keluarganya. Dan mereka pun dapat mendengar apa yang Tuhan telah sampaikan. Pada saat Tuhan mengetuk hati mereka, bukakan hati mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Sumanti yang selalu disampaikan oleh Tante Eti, untuk mendoakan keluarganya, kakak beradiknya ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat kembali ke dalam jalan yang benar. Sebagaimana dari kecil mereka telah mendengar, telah mengerti kebenaran Tuhan. Dan pada saat ini mereka di luar dan saat ini Engkau ketuk, buat mereka gelisah. Gelisah untuk selalu mendengar firman Tuhan. Gelisah untuk mengambil keputusan berada di sisi Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk permohonan dari Tante Siana Luan yang selalu mendoakan saudaranya Glenn. Biarlah dia pun Engkau dapat mengetuk hatinya ya Tuhan. Memanggil mereka untuk kembali dalam kandang-Mu ya Tuhan. Pergunakanlah semua umat-umat Tuhan untuk memanggil saudara-saudara kami, sahabat kami, melalui firman Tuhan yang kami selalu sampaikan. Sehingga mereka pun dapat kembali memilih berada di sisi Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa atas ucapan syukur yang disampaikan oleh Tante Siano. Karena tuntunan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang begitu berlimpah yang Kau berikan kepada Kak Joan. Sampai saat ini dan sampai saat nanti. Engkau akan memberikan kesehatan yang terbaik bagi Tante Kak Joan. Dan juga biarlah Engkau juga memberkati Tante Siana ya Tuhan. Sehingga kami semua dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini. Dalam live stream dan Zoom. Biarlah kami semua dapat dipersatukan, dikuatkan untuk terus melayani Tuhan. Menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Karena doa ini hamba-Mu alaskan. Atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Yang akan segera kembali di awan-awan. Menjemput kami, umat yang sisa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk doanya. Baiklah, rangkaian acara kita pada malam ini sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Sampai kita bertemu pada besok pagi waktu New Jersey dalam acara khotbah. Biarlah kita juga dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan pada hari Sabat. Sekali lagi terima kasih sudah bersama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat.